Terus lu men, Lagi akhir-akhir ini lagi malas bersolat sih deh, nggak tahu kenapa ya kira-kira ya. waduh, malas banget sholat ya. Ya, itu adalah sesuatu yang sering banget ada di pikiran kita, utamanya ketika kita berada dalam posisi sulit dan ketika kita menyadari kita mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. ternyata selama ini kita sering meninggalkan sholat atau bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat. Itu juga terkadang muncul ketika kita sedang berada dalam kondisi keimanan yang lagi turun. Oh, terus? Nah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan kita malas melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu kita tidak mengetahui betapa buruknya orang yang malas dalam sholat dan betapa besarnya ancaman Allah bagi orang-orang yang malas dalam sholat. Oh, terus? Bukan yang tidak sholat loh ya. Oh iya. Yeah. Kalau yang tidak sholat itu udah selesai dah. Tapi untuk yang malas sholat pun Allah begitu tegas untuk menekankan bahwa betapa buruknya orang yang malas sholat. Nah, dalam surah Al-Ma'un ayat keempat Allah menyebutkan orang yang malas sholat itu sebagai orang yang mendustakan agama. Nah, artinya dia muslim tapi tidak melaksanakan perintah utama dalam Islam. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 54 bahkan Allah menyerupakan orang-orang yang malas dalam sholat sebagai orang yang menyerupai orang-orang kafir. Karena jarak utama antara kita sebagai muslim dan kekafiran adalah sholat itu sendiri. Maka jika kita tahu kalau malas dalam sholat saja begitu dahsyat Allah bersikap tegas, apalagi ketika kita lalai dalam sholat. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu lantaran kita tidak mengetahui betapa dahsyatnya manfaat sholat, baik secara lahir maupun secara batin. Nah, secara batin, sholat merupakan jarak terdekat kita dengan Allah, yaitu dalam sujud. Kata Nabi adalah jarak terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara batin, sholat itu adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita. Karena sholat itu adalah momen pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manfaat secara zahirnya yaitu ketika kita suntuk nih, kita lagi suntuk, punya banyak masalah, terus kita melakukan sholat, itu sama saja kita bercerita dengan Allah. Maka dengan kita sholat itu kita mendapatkan ketenangan, Masya Allah. kenyamanan. Nah, kemudian sholat itu sendiri merupakan salah satu dari rukun Islam. Nah, rukun Islamnya ada 5 kan? Syahadat, sholat, Terus? puasa, Terus? zakat, kemudian haji. Iya. Nah, haji ini diwajibkan hanya untuk orang-orang yang mampu. Betul. Mampu secara harta, mampu secara fisik. Ketika kita tidak mempunyai dua hal itu, maka kita tidak diwajibkan dalam haji. Kemudian zakat. Zakat hanya diwajibkan untuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Jikalau kita miskin, kita tidak diwajibkan untuk berzakat. Iya, betul. Kemudian puasa. Nah, puasa ini kan ada beberapa faktor yang tidak diwajibkan kita untuk berpuasa. Contoh seperti kita sedang sakit. Betul. Terus kita sedang dalam perjalanan jauh. Musafir ya itu ya? Musafir. Itu tidak diperwajibkan puasa. Nah, syahadat itu kita cukup melakukannya sekali dalam seumur hidup. Sedangkan sholat, mau dalam keadaan apapun, mau kita dalam perjalanan jauh, mau kita dalam keadaan sakit, mau miskin, mau kaya, kita tetap diwajibkan sholat. Tidak ada sesuatu yang memperbolehkan kita tidak melakukan sholat. Gitu. Nah, jadi begitu. Jangan lagi kita bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Jadi walaupun iman turun dan naik, kita harus tetap konsisten untuk sholat ya? Iya, tetap harus konsisten. Karena mau sebandel apapun, mau senakal apapun kita, mau seburuk apapun kelakuan kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena
perlahan-lahan sholat itu akan mengubah diri kita sendiri. Makasih Begitu, makasih. Ayan. Oh Oke. gitu. Makasih banyak ilmunya. Bermanfaat sekali ilmunya. Ya, jadi kedepannya jangan malas-malas lagi untuk Siap, sholat, siap, Ayan. siap. Aku akan rajin sholat.